Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyar muslimin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kita masih melanjutkan pembahasan dalam kitab Akhlaqun Nabi wa Adabuhu. Yang pertemuan sebelumnya ini kan tertulis tanggal 12, berarti tanggal 19 kita agak keluar sedikit waktu itu membahas bab akikah ya, karena ada cucu dari salah satu jamaah yang akikah. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ya, membahas dalam kitab ini yang masih kita bicara bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sosok yang sangat lembut, tetapi lembut tadi bukan berarti ya kemudian beliau tidak tegas ya. Dimana kita sudah sampaikan di antara sifat tegas beliau sallallahu alaihi wasallam, misalnya dikisahkan bagaimana beliau sempat menghajar ya, menjauhkan atau mendiamkan sahabat Ka'ab bin Malik dan dua sahabat lainnya karena mereka tidak ikut dalam perang Tabuk. Kemudian yang kedua dikisahkan bagaimana beliau juga sempat menghajar, bukan menghajar bahasa Indonesia Pak ya, menghajar istri-istrinya ya, menjauhi istri-istrinya, bahkan mendiamkan 1 bulan ya, 29 atau 30 hari karena istri-istrinya menuntut nafkah yang tidak mampu untuk dipenuhi oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang yang ketiga kita akan masuk sikap tegas beliau sallallahu alaihi wasallam. Terlihat bagaimana beliau ya ketika ada orang yang melakukan dosa tapi yang berdosa ini ngotot ya. Dikisahkan dari Salamah bin Aku ya, beliau menceritakan anna rajulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tentang makan-makan lagi Pak ya, karena tadi sudah diumumkan ya, ada Sabtu Barakah ya, atau Sabtu Berkah kata bahasa Indonesia, bahwa dulu ada seseorang ya makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dan orang ini ketika makan bishimalihi, ternyata makannya itu adalah dengan tangan kirinya. Maka apa kata beliau? Kul biyaminik, makanlah engkau dengan tangan kananmu. Kata orang ini la astati' ya, kata Rasulullah engkau tidak mampu. Ma mana'ahu illal kibar, tidak mungkin engkau tidak mampu. Tidaklah yang menghalangi engkau untuk makan dengan tangan kananmu kecuali sifat sombongmu. Maka fama rafa'ahuma illa fih, niscaya Allah pun kalau engkau memang tidak mau menggunakan tangan kanan tadi untuk makan, ya Allah tidak akan mengangkat tangan kananmu. Artinya engkau memang akan jadi orang yang makan pun juga dengan tangan kiri ya. Ini diantara ya bentuk bagaimana beliau tegas ya, mengingatkan, karena memang ya orang mungkin melihat oh kayaknya kan apa namanya, ini kan sepele, masa dipersoalkan antara tangan kiri dan tangan kanan. Dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan idza akala ahadukum, dan ternyata perintah makan dengan tangan kanan ini ada banyak hadisnya. Kalau salah seorang dari kalian itu makan, maka falyakul biyaminih, kalian makanlah dengan tangan kananmu. Wa idza syaraba falyashrab biyaminih, begitu juga kalau minum, maka minum juga dengan tangan kanan. Loh, tapi kan tangan kanan ini habis makan. Nah, tangan kanan kan masa megang gelas, kotor nanti gelasnya. Maka di antara solusinya adalah kita mungkin bisa dengan memegang tangan kiri tapi tetap kemudian didorong ya, atau dipegang itu dengan tangan kanan kita kalau memang ya apa namanya tangan kanan tadi itu kotor. Maka ini juga sudah menjadi solusi, tapi bukan kemudian minumnya dengan ya hanya semata-mata tangan kiri seperti ini ya. Maka
fa inna syaitan ya'kulu bishimalihi. Ternyata kata beliau SAW, sesungguhnya syaitan itu makan dengan tangan kirinya, wa yashribu bishimalihi. Nah, jadi kalau ada orang makan dengan tangan kiri, ya, minum juga dengan tangan kiri, nah itu berarti menyerupai syaitan, ya. Bahkan syaitan pun bisa ikut makan berarti bersama orang ini. Dalam hadis yang lain, ya, bahkan bukan hanya kepada orang tua, ya, ini ada anak-anak, ya. Ketika anak-anak itu diajari adab oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, maka kata beliau apa? Ya hulam samillah, wahai anak kecil, ya. Ini dikisahkan, siapa yang beliau ingatkan, ini adalah anak tirinya, ya. Ini dari anak tiri Rasulullah SAW, karena Rasulullah itu menikah dengan Ummu Salamah, ya. Dan Ummu Salamah ketika menikah, karena Abu Salamah itu meninggal, ya. Jadi dulu Masya Allah, Abu Salamah dan Ummu Salamah ini adalah keluarga yang sangat bahagia. Bahkan sampai-sampai Ummu Salamah mengatakan, ya, tidak ada orang yang bisa menggantikan utamanya Abu Salamah di sisiku. Ya, subhanallah, ternyata kemudian mendapatkan ujian, yaitu Abu Salamah meninggal lebih cepat, ya. Maka ya Ummu Salamah tadi, sebagaimana perintah Rasulullah SAW, kalau engkau ditimpakan suatu musibah, maka ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan engkau bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dengan yang lebih baik. Ternyata apa? Allah Subhanahu wa taala menggantikan dengan seseorang yang jauh lebih baik dibandingkan dengan Abu Salamah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, waktu itu ada putranya, ya, itu Salamah tadi. Maka Salamah, ya, bin Abu Salamah, beliau juga ikut tinggal bersama Rasulullah SAW. Maka kata Abu Salamah, ya, waktu itu masih kecil, ya, Salamah ini, dia menceritakan ketika aku makan. Nah, ini juga bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada anak-anak, ya, memang pembiasaan makan dengan tangan kanan, kemudian juga mungkin dengan mengucapkan bismillah, makan mulai dari cara yang dekat. Intinya adab-adab keseharian ini dulu oleh para ulama dikatakan adalah perkara yang memang harus menjadi pokok dasar, ya, dalam pendidikan anak. Jadi pendidikan dalam keluarga, terutama anak-anak, itu harus dimulai dari tauhid, ya, harus kuat tauhidnya. Kemudian yang kedua, masalah akhlak dan adab. Jadi belum perlu kemudian di awal dia harus bisa bahasa Arab, dia harus hafal Al-Quran, itu tambahan saja. Tapi yang pokok adalah tauhid, adab, akhlak, kemudian dia mulai bisa melakukan kewajiban-kewajiban, ya, yang nanti akan menjadi kewajiban harian dia. Itu pun bisa dibelakangkan, ya, minimal diajarkan sholatnya, terutama ketika mereka sudah usia 7 tahun, perintahkan untuk sholat. Kalau sudah sampai 10 tahun tidak mau sholat, baru kemudian boleh untuk dipukul, tapi tetap dengan pukulan yang mendidik. Nah, Salamah mengatakan, ketika aku makan bersama Rasulullah SAW, kata beliau, waktu aku masih kecil, maka Rasulullah mengatakan, wahai anak kecil, samillah, engkau makan dengan mengucapkan bismillah, wakul biyaminik, dan makan itu harus dengan tangan kanan, wakul mimma yalik, dan diajarkan makan adalah dari tempat yang paling dekat, ya. Jadi jangan kemudian mungkin ada majelis begini, ada makanan, ya, sudut sana, kita akhirnya muter, ya, maksudnya dalam artinya yang duduk di sana ngambil makanan yang jauh dari dia, ya, ambil dari yang dekat saja, ya. Bahkan kalau di beberapa negara, saya belum tahu kalau di restoran di Indonesia ini, itu bahkan sekarang banyak restoran-restoran itu akhirnya mejanya itu bisa berputar, Pak, biar dekat semua, ya. Jadi wah, kita ingin itu, tapi yang penting jangan rebutan dengan, ya, teman yang lain. Ada yang mau mutar ke kiri, ada yang mau mutar kanan, dia mutar terus gitu, Pak. Jadi kita tinggal ambil yang dekat dengan kita, baru kemudian kita ambil. Nah, ini diantara dalil bagaimana kita diperintahkan supaya makan dengan tangan kanan. Ya, Rasulullah SAW juga diceritakan, wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'kulu biyaminihi, beliau juga makannya itu dengan tangan kanannya. Nah, jadi beliau sallallahu alaihi wasallam bukan cuma sekedar memerintahkan, tapi beliau juga mencontohkan, ya. Jangan sampai ada di antara kita memerintahkan orang untuk melakukan sesuatu tapi dia sendiri ternyata tidak melakukannya, ya. Ini perkara besar, apalagi dalam masalah yang wajib atau masalah yang diharamkan. Kalau masalah sunnah itu masih ada keleluasaan, misalnya kita belum bisa betul-betul ajak melaksanakan sholat malam, kemudian kita, ya, sampaikan ke orang-orang, ayo kita sholat malam, ya.
Maka itu bukan dalam termasuk hadis atau dalam termasuk ayat kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar murka Allah terhadap mereka orang-orang yang mengatakan sesuatu tapi mereka sendiri tidak melakukannya. Jadi hati-hati untuk yang wajib atau mungkin menghindari yang haram. Kita bilang, ya, kamu harus sholat, ya, jaga sholat 5 waktu. Ternyata dia sendiri tidak sholat. Nah, ini dosa besar yang Allah amat besar murka terhadap orang ini. Atau dia mengatakan, ya, mungkin apa yang haram termasuk dalam dosa besar, ya, kamu jangan melakukan ini, jangan mencuri. Nah, ternyata dia sendiri yang mencuri. Maka Allah amat murka terhadap orang yang seperti ini. Dia hanya bisa bicara untuk orang lain, tapi ternyata dia tidak bisa untuk menjalankan untuk dirinya sendiri. Tapi kalau masalah sunnah, ini jangan juga kita takut, ya, akhirnya yang sunnah misalnya kita sudah sampaikan, saya tidak berani bilang ke orang kalau kita ayo sholat malam punya keutamaan begini dan begini. Kata ulama, tetap kita sampaikan saja dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ini menguatkan kita supaya kita menjadi, ya, ahlu tahajud. Membaca Al-Quran itu hukumnya sunnah, ya, meskipun tentu orang yang mencintai Al-Quran, dia, apa kata Utsman bin Affan, lau takhurat qulubukum ma sabi'at min kalami rabbik. Kalau hati kalian bersih, maka niscaya kalian tidak akan kenyang dari kalam Rabbmu, ingin selalu bersama Al-Quran. Idealnya seorang muslim akan selalu seperti itu, tapi mungkin kita belum betul-betul bisa ajak bersama Al-Quran, maka tidak masalah kita bilang ayo dirutinkan membaca Al-Quran, padahal kita sendiri belum rutin, karena ini adalah amalan sunnah, ya. Meskipun dalam diri kita sendiri harus punya semangat untuk melakukan apa yang kita sampaikan kepada orang lain tadi. Nah, Rasulullah SAW dikisahkan beliau memang makan dengan tangan kanannya. Maka dari Hafsah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaj'alu yaminihi li akil. Ya, beliau menjadikan tangan kanannya untuk makan wasyarab, termasuk untuk minum. Ya, dari Jabir radhiyallahu anhu dikatakan bahwa sesungguhnya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah SAW itu naha ayyakul rajul bishimalihi. Beliau melarang kalau ada orang makan dengan tangan kirinya, wa ayyamshi fi na'li wahidatin. Begitu juga kalau ada orang berjalan hanya dengan satu sendal, Pak. Nah, ini juga termasuk perkara yang dilarang. Lu hilang satu sendalnya, ya sudah, diikhlaskan, ya, ya. Masa sendal satu dipasang gitu, ya. Maka ini termasuk perkara yang dilarang. Nah, ini menunjukkan beliau SAW dalam masalah ini sangat tegas, ya, ya, sangat tegas urusan makan tangan kiri, makan kalau ada orang makan dengan tangan kiri, beliau melarang, ya, tapi tetap tegas tadi itu dengan akhlak yang baik. Nah, karena tadi akan ada makan-makan, ini sekaligus karena kita sudah membahas tentang adab makan, kita akan tambahkan bahwa ternyata ada beberapa adab yang lain, Pak, selain memang makan dengan tangan kanan. Ya, kita sampaikan poin-poinnya saja. Beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, memberikan beberapa adab ketika makan. Al-hirsu 'alal ijtima' lit-ta'am wa 'adami tafarruq. Beliau itu punya semangat makan itu sama-sama, bukan berpisah-pisah, bukan sendiri-sendiri. Nah, ini mungkin termasuk membiasakan makan bareng-bareng, ya, termasuk mungkin dalam keluarga pun itu kalau bisa, ya, mungkin memang orang sekarang beda, Pak, ya, dengan orang dulu. Atau kalau dulu saya kira dalam keluarga, mau makan, anak-anak itu sejak kecil ayo disiapkan hidangannya, bahkan mungkin makan orang tidak pakai meja dulu, ya, makan di lantai begini, disiapkan tikarnya, kemudian siapkan piring makanannya, sudah makan bareng-bareng, ya, minimal makan pagi sama makan malam, sehingga saat itu ada interaksi ketika makan tadi, ada ngobrol, ada komunikasi antara anak, ya, dan orang tua atau mungkin anggota keluarga yang lainnya, ya. Dan ini termasuk yang dilakukan atau terbiasa dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Adapun sekarang kadang orang, ya, sudah mungkin karena kesibukan, Pak, atau mungkin kadang-kadang tidak kesibukan, tidak terbiasa lagi, ya sudah, pokoknya mau makan ngambil, sudah selesai. Bahkan dulu saya pernah punya seorang teman, ya, seorang teman yang waktu SMA itu, ya, dia, ya, sempat curhat, bercerita
bahwa dia merasa kurang perhatian dari orang tuanya. Saya sederhana sampaikan, karena memang orang tuanya ini pengusaha besar, ya, punya banyak perusahaan, ya, di rumahnya saja itu ada 19 mobil, Pak. Bahkan kami pernah diajak ada perlombaan di Jakarta waktu itu, lomba di UI waktu SMA, kemudian kita hanya bawa satu mobil. Karena apa? Karena pakai mobil dia gratis semua itu sampai di Jakarta itu, karena 7 orang, ada sopir 1, 8 orang. Tapi kata dia, lapor ke orang tuanya, Pak, ini ternyata terlalu sempit mobilnya. Sama bapaknya pas pulang sudah beli satu mobil lagi, Pak. Jadi ini gambaran, ya memang orangnya sangat kaya. Bahkan dari dia sendiri waktu masih SMA, dia dapat hadiah mobil. Ya, jadi ya karena dia, saya tidak tahu, intinya uangnya itu sudah banyak sekali, dan kita merasakan, wah, Masya Allah, kalau liburannya itu luar negeri, Pak. Ya, setiap liburan ke luar negeri. Waktu itu bapak ibunya, setahu saya itu setiap tahun itu mesti berangkat haji. Karena dulu kan kayaknya kan kalau haji kan tidak antri seperti sekarang, pokoknya ada uang berangkat. Kita membayangkan, Masya Allah, enak sekali jadi orang ini, ya, uangnya banyak gitu ya, liburannya kemana-mana, mau haji, umrah, kapan mau saja. Ternyata pernah dia cerita kalau dia merasa kurang perhatian dengan orang tuanya. Saya tidak cerita detail bagaimana kisahnya, tapi karena kesibukan orang tuanya, saya hanya satu menyampaikan, coba aja, ya, diajak ngobrol orang tua, minta waktu mungkin pas makan malam misalnya, atau mungkin pas sarapan bareng. Subhanallah, apa yang terjadi? Komentar dia, saya dari kecil sampai sekarang, seingat saya belum pernah sekalipun kami di rumah itu makan bareng, kecuali mungkin pas kami lagi liburan di mana. Jadi karena liburan makan bareng di restoran, hanya itu saja. Kalau di rumah ya sudah, mau makan ya apapun ada, tinggal ngambil saja, selesai. Ya, padahal dalam hadis beliau sallallahu alaihi wasallam dari Hasya bin Harb radhiyallahu anhu, ada ya sahabat Rasulullah SAW yang mengatakan, ya Rasulullah, inna na'kula wa la nashba. Kami ini makan tapi kok kami enggak merasa kenyang. Nah, ini ada orang makan tidak kenyang. Nah, ini Rasulullah kan bahkan menggambarkan keberkahan itu, ya, seperti kalian makan dan kalian tidak kenyang, itu sesuatu yang tidak berkah. Ya, maka Rasulullah bertanya, fala'allakum tatafarraqu, apa kalian makannya sendiri-sendiri? Maka Rasulullah, sahabat mengatakan, qalu na'am, betul wahai Rasulullah. Maka kata beliau, fajtami'u 'ala ta'amikum, kalian usahakan kalau makan itu bareng-bareng. Wazkuru ismillah, maka kalian sebut juga nama Allah. Jadi makan bukan cuma sekedar makan selesai, tidak baca bismillah, selesai makan tidak juga berdoa. Maka kalau kalian makan bersama-sama kemudian kalian menyebut nama Allah, yubarik lakum fih, niscaya Allah akan memberikan keberkahan pada makanan kalian. Ya, jadi makanan yang berkah, apa kata beliau SAW, ta'amul wahid yaghfi al-isnain. Ya, kalau berkah itu makanan untuk satu orang itu bisa cukup untuk 2 orang. Wa ta'amul isnain yaghfi al-arba, makanan 2 orang itu cukup untuk 4 orang. Wa ta'amul arba yaghfi ats-tsamaniyah, dan makanan untuk 4 orang itu cukup untuk 8 orang. Nah, saya tidak tahu, mungkin pernah Pak ya merasakan misalnya, wah, ini makan 1 bungkus, ya, kita makan sendiri habis Pak, dan mungkin ya kenyangnya ya begitu, atau bahkan masih ada yang merasa kurang, tapi ayo, karena mungkin lihat, kayaknya yang lain belum kebagian, ayo kita bagi, ini dibagi 2, bagi 3, ternyata cukup juga. Ya, kenapa? Karena ada keberkahan, ya, dan itulah diantar keberkahan tadi datang ketika kita makan itu adalah dengan bersama-sama. Ya, makanya ini juga ya yang mungkin dulu pernah saya singgung, sering saya sampaikan ke mahasiswa terutama yang curhat. Kalau mereka curhat, oh, saya itu mau nikah tapi ternyata orang tua belum mengizinkan. Loh, memang sudah punya penghasilan? Belum. Nah, jangan dulu memang kalau belum, ya, tapi meskipun masih kuliah, kalau misalnya sudah bisa bertahan hidup, ya minimal meskipun ngontrak atau 1 petak kontrakan, makan minum sudah bisa beli sendiri meskipun sederhana, kemudian
kalau masih kuliah biayanya sudah sendiri, intinya 1 rupiah pun tidak butuh dengan orang tua, dan selama 6 bulan itu sudah stabil, ya monggo saja, insya Allah tidak ada masalah. Nah, ini juga termasuk ya pendekatan dengan orang tua. Kalau kita perhatikan, kok anaknya sudah siap, ini sudah mandiri, meskipun mereka masih kuliah, tidak ada masalah. Karena apa? Jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanan tadi yang hanya cukup untuk 1, insya Allah dicukupkan untuk 2, asal dia sudah bisa untuk dirinya sendiri. Nah, tapi kalau memang masih sama orang tua, tentu nanti akan jadi masalah, ya. Nah, persoalannya sekarang memang kadang-kadang pendidikan kita ini membuat anak-anak tadi itu agak terlambat menjadi dewasa. Itu saja masalahnya, ya. Sehingga ya kalau kita lihat misalnya para sahabat dulu, mereka umur 18, ya umur 20 itu sudah jadi ulama besar, sudah jadi panglima perang, sudah jadi orang-orang yang hebat. Sekarang mahasiswa umur 18, umur 20, itu masih keliaran di kafe-kafe. Nah, itu hanya model pendidikannya saja yang tidak sesuai ya dengan apa yang dicontohkan oleh tarbiyatun nabawi, pendidikan Nabi dulu. Tapi kalau kita ulangi lagi, artinya mungkin per kasus dalam keluarga kita didik anak tadi ya lebih cepat mandirinya, insya Allah kemudian bisa berbeda dengan kebanyakan yang berkembang sekarang. Nah, maka ini diantara adab yang lain selain dengan tangan kanan, kalau bisa makan dengan bersama-sama. Kemudian yang kedua, al-harsu ala ayyakula ta'amika at-taqiyah, ya, punya semangat yang memakan makanan kita itu adalah orang-orang yang bertakwa. Meskipun para ulama mengatakan ini bukan berarti mengharamkan, kalau ada orang tidak bertakwa atau orang non muslim makan makanan kita, kemudian tidak boleh sama sekali, bukan. Tapi kita punya semangat, ya kalau bisa ada orang bertakwa, ini kita fasilitasi. Nah, maka mungkin Jumat subuh berkah, ini juga bagian dari itu, karena memang insya Allah ya mereka yang bisa ajak menjaga sholat subuh dan sholat isya berjamaah di masjid itu adalah ya orang-orang yang insya Allah Allah hindarkan dari penyakit nifak, ya, karena ada 2 sholat ya yang paling berat dilakukan oleh mereka yang punya sifat nifak, sifat kemunafikan dalam dirinya, yaitu sholatul fajr was sholatul isya, ya. Maka kalau ada fasilitasi, ini berarti ya diharapkan kita yang mendapatkan makan pun itu bukan makan saja selesai, tapi juga termasuk apa? Kita mendoakan ya bagi mereka orang yang telah memberikan fasilitas makan tadi. Karena apa? Ada doa. Orang-orang bertakwa mereka tidak ya menjadi orang yang melupakan kebaikan dari orang lain. Orang berbuat baik minimal maka dia mendoakan kebaikan. Makanya dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tusahibu illa mu'minan. Jangan engkau jadikan sahabat dekatmu kecuali dia seorang mukmin. Loh, saya punya sahabat bukan mukmin, ya, bahkan orang non muslim. Gimana? Kalau sekedar kenal, mungkin ada interaksi, ada komunikasi, kita tampilkan akhlak yang baik, kata ulama silakan, dan itulah Islam. Tapi kalau kemudian ini dijadikan sahabat dekat yang kemana-mana kita bersama dia, ya, maka ini sesuatu yang bisa jadi akan membahayakan kita. Karena sesungguhnya al-mar'u 'ala dini khalilihi, seseorang itu akan sangat tergantung dengan siapa yang menjadi teman dekatnya. Loh, kalau teman dekat kita orang-orang yang jelek, kita mau sholat saja bisa jadi, kalau apalagi kita mungkin bukan level yang sudah bisa mempengaruhi, kita pun sungkan saya mau sholat, ini masih ada teman di rumah main misalnya. Tapi kalau sama-sama orang yang bertakwa, masya Allah ya, orang yang bertakwa idza iltalqiyah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka itu bertemu, kal yaddain, mereka itu seperti 2 tangan ini, yaghtasilu ikhdahuma al-ukhra. Jadi mereka ini akan saling membersihkan antara satu dengan yang lainnya. Ada temannya yang punya kekurangan, dia bukan cuma bagus, kamu bagus, tapi kemudian dia coba ingatkan, tapi tentu dengan cara yang baik, 4 mata mengingatkan orang, bukan kemudian di depan umum seperti ini. Dan kita butuh ya ada sahabat-sahabat yang mengingatkan kita, karena ada beberapa kekurangan yang kita merasa sudah bagus, tapi kita tidak sadar ternyata masih ya ada kotoran-kotoran dalam diri kita. Ya, seperti tangan tadi, mungkin ada kotoran di depannya, Pak. Tangan kanan bersihkan sendiri bisa, tapi bayangkan kalau kotoran itu ada di bagian belakang tangan kiri kita, maka tentu kita kesulitan kalau ingin membersihkan sendiri, kita butuh ada bantuan dari tangan yang lain. Maka itulah hakikatnya persaudaraan dalam Islam. Maka untuk bisa seperti ini tentu kita harus cari orang yang bisa membersihkan kita,
Ya, jadi jangan sampai kita misalnya membersihkan ya sesuatu yang kotor dengan alat yang kotor, ya tidak jadi bersih nanti. Nah, begitu juga kira-kira perumpamaan, dan ada banyak ya pembahasan sendiri tentang bagaimana perlunya bagi kita untuk mencari sahabat-sahabat yang soleh, sahabat-sahabat orang yang beriman. Bahkan beliau SAW mengumpamakan bersahabat atau bermajelis dengan mereka orang-orang yang soleh seakan-akan engkau itu bersahabat dengan tukang minyak wangi. Ya, kalau kita bisa membeli, ya niscaya kita akan membelinya. Kalaupun tidak, minimal kita akan mencium bau yang harum. Ya, dan jangan bersahabat dengan tukang besi. Ini maknanya adalah makna kiasan, Mbak, ya. Jangan sampai kalau gitu berarti tetangga kita ada tukang besi, tidak usah disahabati. Bukan itu maknanya. Tapi jangan bersahabat dengan orang-orang yang memang memunculkan bau yang busuk yang bisa mengganggu orang lain. Kenapa? Kalau kita tidak terbakar karena kejelekan yang dia lakukan, bisa jadi kemudian bau tadi itu juga akan menempel pada diri kita, ya. Maka artinya Rasulullah mengatakan janganlah bersahabat kecuali dengan seorang mukmin, wala ya'kulu ta'amik illa at-taqiyah, dan jangan ya memakan makananmu kecuali mereka orang-orang yang bertakwa. Tapi tadi penjelasannya kata para ulama, ini bukan keharaman secara mutlak, tapi artinya kalau ada orang bertakwa, nah itu diberikan fasilitas yang banyak. Makanya Masya Allah kan dalam sebuah kisah, ya kalau kita lihat ulama terdahulu, ketika Imam Syafi'i itu beliau sempat berkunjung ke rumahnya Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal itu termasuk di antara muridnya Imam Syafi'i. Padahal mazhab Hambali dengan mazhab Syafi'i ada banyak perbedaan, Pak. Makanya kadang-kadang kita tuh heran dengan masyarakat kita. Wah, hanya ada beda-beda sedikit. Wah, kita sudah gontok-gontokan. Ya. Imam Hanafi itu gurunya dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya dari Imam Hambali. Mazhab Hanafi beda sekali. Saya tinggal di India aja awalnya sempat kaget juga loh. Misalnya ketika takbir, ya ketika azan saja itu sudah ya ada ketika iqamah kalau kita kan hanya sekali-sekali, sana 2 kali, Pak. Perempuan dalam mazhab Hanafi itu tidak boleh datang ke masjid, ya, maka tidak ada di masjid ya perempuan-perempuan tadi, termasuk ketika sholat misalnya Al-Fatihah waladdallin, maka aminnya itu sir, ya, termasuk jamaah tadi berarti tidak ada ya amin. Dan orang yang tidak paham perbandingan mazhab bahwa ini sebenarnya masalah yang furu', masalah cabang, ya kadang-kadang membuat masalahnya jadi besar sekali, ya, termasuk ya orang Hanafi pun waktu itu ya kita baru datang ke India, kita belum tahu ya ini mazhab Hanafi. Ada teman-teman itu yang terlambat, ya, masbu datang tadi, ketika rakaat kedua dia tidak tahu kalau rakaat pertama karena baru datang ke India, maka imamnya mengatakan waladdallin, langsung Indonesia sendiri itu barisan saat kelompok itu amin. Nah, selesai sholat semua orang India noleh, wah ini dari mana, ya. Padahal kita melihat ini masalah furu' biasa saja, ya, ada banyak yang lainnya. Nah, Syafi'i juga banyak nanti beda kan. Syafi'i ya di Asia Tenggara termasuk Indonesia ini mayoritas. Kalau Hambali itu di Timur Tengah, ya, kalau Maliki nanti di Afrika. Itu satu guru, ya. Makanya kami pas tahun 2020 itu Syekh Utsaimin waktu kita ada daurah, ya, beliau mengatakan di Masjid Nabawi itu, apa kata beliau, saya tahu ya waktu itu tidak salah kita khataman ada berapa kitab, ya mungkin ada 15-an kitab, ya, salah satunya itu adalah usulul fiqh, ya, pembahasan usul fiqh. Maka beliau mengatakan, menasihatkan, saya tahu di majelis ini ya yang hadir bukan hanya berasal dari Saudi dengan mazhab Hambali, ada yang berasal dari ya Indonesia, Asia Tenggara dengan mazhab Syafi'inya, ada yang berasal dari Asia Selatan dengan mazhab Hanafinya, ada yang berasal dari Afrika dengan mazhab Malikinya. Hanya saja kita punya keterbatasan waktu, ya, sehingga pertama saya nasihatkan kata beliau, setiap masing-masing kita itu belajar dengan mazhab mayoritas yang ada di tempat kita. Jadi kita ada di Indonesia, ya perlu kita paham dengan mazhab Syafi'i. Kenapa? Kalau kita tidak paham nanti bisa jadi buat geger, Pak.
ya, buat geger kita. Ya. Nah, begitu juga dengan mazhab Hanafi atau dengan mazhab Hambali. Tapi kita juga perlu paham, oh ada mazhab lain yang berbeda, tapi mereka sama-sama ahlus sunnah wal jamaah. Nah, jadi itu nasihat pertama kata beliau. Yang kedua, tentu pada pertemuan ini kita hanya akan membahas mazhab Hambali karena mayoritas yang hadir itu dari Saudi dan ya waktu kita yang terbatas. Maka persoalannya akhirnya adalah masyarakat kita kadang-kadang tidak bisa membedakan antara ikhtilaf dengan iftirak. Termasuk kadang-kadang ya, yang menyampaikan materi pun itu tidak bisa membedakan. Khilaf itu berarti dalam masalah furu'. Jadi rukun Islam, rukun imannya sama, pokoknya sama. Salat misalnya, ya, rukun Islam ada salat 5 waktu dalam sehari semalam. Salat yang sama-sama 5 waktu, sama-sama menghadap kiblat. Ya, jumlah rakaatnya subuhnya sama-sama 2 rakaat. Mungkin ada perbedaan sedikit, misalnya dalam bacaan, ya, pilihan iftitahnya. Mungkin misalnya dengan bacaan bismillahnya ada yang dijaharkan, ada yang disirkan. Bahkan tadi aminnya pun ada yang dijaharkan, ada yang disirkan. Oh, pas mau turun kakinya ada yang duluan lutut, ada yang duluan tangan. Ketika misalnya ada banyak ya hal-hal yang bisa jadi kelihatan kok kayaknya berbeda, tapi memang para ulama terdahulu itu memang sudah berbeda seperti itu. Ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Coba kita lihat. Nah, ulama dulu Masya Allah mereka biasa saja. Nah, kembali ke kisah ini karena nanti topik sendiri ya. Jadi kembali ke kisah ini. Jadi waktu itu Imam Syafi'i karena adalah gurunya Imam Ahmad bin Hanbal, maka sempat diundang oleh Imam Ahmad bin Hanbal untuk datang ke rumahnya. Maka Imam Syafi'i datang. Karena apa? Ya memang masyhur sekali Syafi'i ini. Imam Syafi'i ya keilmuannya luar biasa. Kita baca saja kitab Al-Um itu, wah itu tebalnya segini Pak ya. Sangat tebal. Ya, sebenarnya mungkin sampai meninggal pun kita belum tentu itu bisa tuntas untuk membacanya. Pada Imam Syafi'i itu nulisnya beliau dan ada hukum-hukum yang beliau keluarkan. Dan Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal memang sangat sering cerita ke keluarganya termasuk ke anaknya tentang bagaimana utamanya Imam Syafi'i. Singkat cerita, karena orang mulia ya, orang yang bertakwa, maka Imam Ahmad bin Hanbal ini menyiapkan makanan yang banyak, yang enak-enak itu untuk Imam Syafi'i. Imam Syafi'i datang dan anak Imam Ahmad bin Hanbal ini ya sudah langsung pokoknya saya mau perhatikan apa yang menjadi ya kemuliaan dari Imam Syafi'i, apa yang membuat dia begitu masyhur. Singkat cerita, disediakan makanan yang banyak, yang enak-enak. Maka Imam Syafi'i ketika mendapatkan fasilitas seperti ini, beliau makannya pun banyak. Ini bukan alasan kalau nanti kita berarti wah kalau gitu makannya harus banyak gitu ya. Jadi beliau makannya banyak, padahal riwayat yang lain Imam Syafi'i ini makannya sangat sedikit ya, hanya cukup untuk menegakkan tubuhnya saja. Maka beliau makan banyak. Kemudian setelah selesai sholat isya, Imam Syafi'i kan ada ruang diberi oleh Imam Ahmad bin Hanbal tadi, ya sudah langsung berbaring saja. Habis isya ya udah berbaring terus ya. Yang anaknya Imam Ahmad bin Hanbal mengira wah Imam Syafi'i kok kerjanya cuma tidur aja. Baru kemudian ya waktu subuh bangkit berangkat ke masjid, tidak wudu Pak, sudah langsung sholat subuh. Sudah mulai agak bertanya-tanya ya anaknya dari Imam Ahmad bin Hanbal, masa orang yang mulia kok seperti ini ya, karena bayangannya orang yang mulia itu makannya itu ya sedikit Pak. Ya, kemudian yang kedua, malamnya mungkin diisi untuk baca Al-Quran. Malamnya mungkin dia banyak melaksanakan sholat malam ya, karena apa, orang-orang soleh sholat malam itu kata beliau SAW adalah kebiasaan dari orang-orang soleh sebelum kalian. Bahkan Allah gambarkan dalam Al-Quran orang soleh itu tatajafu junubuhum anil manaji', mereka itu hanya sedikit ya merebahkan punggung-punggung mereka, artinya tidurnya cuma sedikit, minimal sepertiga malam yang terakhir mereka gunakan untuk sholat, untuk tahajud, untuk kemudian banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kemudian setelah akan pulang, maka
anaknya Imam Ahmad ini menyampaikan ke Imam Ahmad, ya sebenarnya apa yang menjadi kemuliaan? Kok saya perhatikan ada 3 kritik ini, makannya banyak, ya kemudian habis isya kok langsung tidur, ya kemudian yang ketiga dikatakan kok sholat subuh tanpa wudhu. Ini ada apa, ya kok sholat itu kan la sholata illa bil wudhu, tidak ada sholat tanpa wudhu. Jadi kalau orang kok tiba-tiba sholat tidak wudhu, ini kan tidak sah. Maka akhirnya langsung ditanyakan kepada Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, yang pertama, ya saya tahu makanan dari orang yang mulia, orang yang bertakwa seperti Imam Ahmad bin Hanbal, ini adalah makanan yang penuh dengan keberkahan. Saya tahu Anda orang yang dermawan, makanya saya makan yang banyak. Aku berharap ini akan membawa keberkahan untuk diriku. Kemudian yang kedua, aku langsung tidur, ya setelah isya, ya tidak kelihatan sholat malam. Sebenarnya aku tadi malam itu telah memecahkan 72 persoalan pelik yang ini bermanfaat untuk orang banyak. Dan memang ya dalam banyak dalil berkaitan dengan ilmu, orang yang berilmu itu mereka itu lebih utama dibandingkan dengan abid. Bahkan Rasulullah mengatakan seorang alim itu lebih utama dibandingkan dengan 1000 abid. Atau digambarkan seorang alim itu adalah kal qamar, seperti rembulan, ya ma'al kawakib, dibandingkan dengan bintang-bintang yang banyak. Keutamanya luar biasa. Dan Imam Syafi'i dalam satu malam saja bisa menyelesaikan 72 ya persoalan pelik dalam urusan keumatan. Dan aku pun langsung sholat subuh tanpa wudhu karena sebenarnya aku belum tidur dari isya. Baru ternyata memang insya Allah luar biasa itu Imam Syafi'i. Nah, kemudian ini poinnya, ini makan aja belum selesai ini Pak. Karena panjang nanti. Ghassalul yaddain, ya mencuci tangan. Ini kalau makannya pakai tangan, ya memang sunnahnya itu sebenarnya pakai tangan. Saya tidak tahu, mungkin kalau ada orang medis yang mungkin lebih paham, ya katanya ada enzim apa begitu kalau makan dengan tangan tadi yang kemudian membantu mungkin untuk proses pencernaan. Tapi wallahu alam saya tidak bisa komentar karena saya tidak paham tentang ini. Tapi berarti tidak juga kemudian mengharamkan kalau begitu tidak boleh pakai sendok. Itu agama kita bukan agama yang sesaklek itu. Tapi kalau misalnya kita bisa dengan tangan kita, ya tentu kalau makan dengan tangan tadi ya harus diusahakan cuci tangan, karena kita tidak tahu tangan tadi mungkin habis ada memegang bakteri atau seperti apa. Yang jelas dikatakan sesungguhnya beliau sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ingin tidur, ya maka beliau itu wudhu dulu. Nah, ini kebiasaan Rasulullah. Sebelum tidur beliau wudhu. Dan idza arada ayyakula ghassala yaddayhi. Kalau beliau akan makan maka beliau mencuci tangannya. Kemudian yang berikutnya la ya'ibut ta'am. Jangan pernah ada di antara kita itu yang mencelah makanan. Jadi apapun yang disuguhkan, jaga lisan. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah dikatakan tidak pernah beliau sallallahu alaihi wasallam itu mencelah makanan sekalipun. Kalau beliau senang dengan makanan tadi maka beliau memakannya, kalau beliau tidak senang maka beliau meninggalkannya, selesai. Jadi tidak perlu kemudian ya ada keluar komentar tidak enak tentang makanan tadi. Enak makan, tidak enak tinggalkan, selesai. Kemudian dikatakan juga beliau sallallahu alaihi wasallam ini melarang untuk makan di tempat tempat piring emas atau perak. Jadi kita jangan sampai meskipun orang kaya gitu ya Pak ya, kemudian piringnya, gelasnya itu dari emas atau dari perak, ya. La tashrabu fi ina'idh dhahab wal fiddah. Jangan kalian minum dari tempat emas yang berasal dari emas atau dari perak. Wala ta'kulu fi sahfahima. Dan jangan juga makan dari piring dari emas dan perak tadi. Dan jangan kalian memakai pakaian yang berasal dari sutrah, ya. Karena sesungguhnya yang semua ini bagi mereka orang-orang kafir di dunia, wahum lakum fil akhirah. Dan ini nanti insyaallah Allah akan berikan bagi kita di akhirat, ya. Jadi kalau di surga memang tempatnya itu dari emas, dari perak, dari tempat-tempat yang bagus. Tapi kita diperintahkan jangan termasuk orang yang tergesa-gesa. Ada bagian yang memang kita ambil di dunia, ada insyaallah nanti bagian yang akan kita dapatkan pada yaumul qiyamah. Nah kemudian ini kita sampaikan pokoknya adab makan saja. Rasulullah SAW
ini kalau makan itu tidak sampai terlalu kenyang. Nah, sama tadi seperti Imam Syafi'i tadi. Ya kecuali memang pun ada sekali atau dua kali seperti kasus Imam Syafi'i. Oh ini memang banyak keberkahannya. Wah, tapi kalau wah ini tiap subuh ini berkah, berarti makannya nambah terus. Nah, itu mungkin beda lagi. Ya, yang jelas kita itu dituntunkan, kata beliau SAW, tidak ada satu tempat dari anak cucu Adam ini yang lebih jelek untuk dipenuhi kecuali perutnya. Ya, maka kalau kalian makan itu cukup untuk menegakkan ya tulang-tulang sulbi kalian supaya kita punya tenaga. Jadi makan pun kalau kita niatkan dengan makan ini insya Allah punya tenaga, kita bisa beraktivitas, berdakwah, kita bisa sholat malam dan seterusnya, maka ini jadi ibadah juga makan tadi. Karena sesungguhnya ya kalau makan kalian, kata beliau SAW, bagilah perut itu menjadi tiga ya, fathulus lit ta'am, sepertiga untuk makanan, wathulus lisyarab, sepertiga itu untuk minuman, wathulus lin nafs, sepertiga untuk udara. Jadi kalau dipenuhi makanan semua, nah sudah itu. Atau makan minum, wah penuh, tidak enak Pak, karena sudah tidak ada tempat untuk udara ya. Dan masing-masing orang kan beda Pak ya, maksudnya ukuran perutnya. Jadi jangan juga kita ngukurnya itu dengan ukuran piring, ukur dia lebih banyak, mungkin perutnya lebih besar gitu ya. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian sebelum makan hendaklah membaca basmalah ya, membaca bismillah ya. Dan para ulama yang lebih kuat pendapatnya mengatakan bukan bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan dalil ini cukup bismillah dengan menyebut nama Allah. Bahkan kalaupun kita sudah makan atau sudah minum kok lupa tadi mengucapkan bismillah, maka kata beliau SAW, man nasiya ayyadhkurallah fi awali ta'amihi, siapa yang lupa ya mengucapkan bismillah di awal makannya termasuk di awal minumnya, maka dikatakan falyakul hina yadhkur, lakukan, ucapkan ketika dia ingat ya, yaitu bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Nah ini berbeda kalau agak terlambat tadi, kok lupa makanan sudah setengah dimakan baru ingat loh belum baca bismillah, maka bismillahi awalihi wa bismillahi akhirihi. Karena sesungguhnya dia ini seperti makan baru lagi, wa yamna'ul habith makana yusibu min, dan ini akan menghalangi syaitan untuk ikut makan bersamanya. Jadi kalau ada orang tadi mungkin makan tanpa bismillah tadi Pak, kok tidak kenyang-kenyang, jangan-jangan ada yang nimbrung makan itu ya. Jadi nimbrung makan, makanya makannya banyak itu ya tidak kenyang, karena makannya ternyata bukan untuk dia sendiri ya. Wallahu ta'ala a'lam. Yang jelas kita tentukan untuk tadi membaca bismillah ya. Kemudian dari Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam itu kalau makan itu makannya bukan dengan begini Pak ya, tapi dikatakan bitsalatsati asabi', dengan 3 jari. Jadi maksudnya ya makannya bukan yang terlalu penuh ya masuk ke mulut tadi, kecuali makan dengan sendok Pak, atau makan sop. Mungkin kesulitan juga Pak ya, karena kalau makan sop tanpa dengan jari itu tentu ini kita bukan saklek yang seperti itu ya. Tapi kalau kemudian kayaknya ini kita makan dengan tangan, memungkinkan makan dengan tangan tadi, maka bukan kemudian terlalu penuh di tangan kita ya, ukurannya kira-kira ya 3 jari jadi. Kemudian dari As-Salmi radhiyallahu anha, kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak senang, yakrahu, membenci, kalau yu'khatu min ra'sit ta'am, kalau ada orang makan langsung ngambil makanan itu dari puncaknya, dari yang tengahnya. Nah ini juga mungkin bukan kalau begitu tumpeng haram, enggak begitu, boleh makan tumpeng nasi kuning, bentuknya itu kan ini saja, kecuali makanan tadi dikhususkan untuk dewa siapa itu enggak boleh Pak. Tapi kita bawa tumpeng mungkin Sabtu depan misalnya Pak ya, monggo, tapi bukan kemudian tumpeng tadi dimakan, kan kadang-kadang potong tumpeng, itu diambil yang atas. Nah itu yang ya menyelisihi apa yang beliau tuntunkan. Beliau tidak senang seperti itu. Jadi kalau makan tadi bukan dari yang paling atasnya itu. Terus gimana caranya? Ya mungkin dari pinggirnya. Ya gimana caranya biar roboh tapi tidak seni, itu sudah urusan lain Pak ya. Itu sudah urusan lain. Jadi kita makan tadi ya yang paling dekat lah dengan kita dan bukan dari puncaknya ya. Jadi kemudian di sini dikatakan ini tadi yang kita sampaikan tadi ya, Rasulullah dari Amru bin Abi Salamah ya,
Umar bin Abi Salamah, tadi saya salah namanya ya, Umar bin Abi Salamah ya, yang putranya Abu Salamah tadi, Umar bin Abi Salamah, bukan Salamahnya. Kata beliau, aku adalah seorang anak kecil di rumahnya Rasulullah SAW, dan saat itu aku sedang memakan makanan, maka Rasulullah mengatakan, wahai anak kecil, sebut nama Allah, makan dengan tangan kanan. Nah, makan dari yang dekat. Nah, berarti kan kalau sudah di puncak itu bukan yang paling dekat lagi, artinya bukan, yang jelas bukan dari ra'sut ta'am. Kemudian Rasulullah juga melarang atau memakruhkan kita untuk makan ya makanan yang berbau, yang itu bisa mengganggu orang lain. Ya, man akala min hadhil baqalah, siapa yang memakan dari baqalah ini, baqalah ini kata para ulama as-saum, bawang merah, ya, wal basal, bawang putih, ya, wal karat, ya, pokoknya sejenis bawang-bawangan yang punya bau tadi, maka fala yaqrabanna fi masjidina, jangan dekati kami di masjid kami ini. Ya, kata beliau, fa innal malaika tata'adzi mimma yata'adzi minhu ya bani Adam, karena sesungguhnya malaikat itu juga terganggu dengan apa yang membuat Bani Adam itu terganggu. Ya, jadi malaikat pun terganggu kalau ada orang datang ke masjid, ternyata ya mungkin mulutnya masih bau, pakaiannya itu masih bau, maka kita ketika datang ke masjid pun itu diperintahkan untuk ya memakai pakaian yang terbaik, mungkin juga dengan harum-haruman. Ya, apalagi sholat subuh, ya, bangun tidur ya setelah kita berzikir, kita mungkin gosok gigi juga, kemudian wudu. Jadi jangan sampai kemudian ada orang bangun terus tidak gosok gigi misalnya. Nah, kemudian juga dikatakan beliau sallallahu alaihi wasallam, nah ini apa namanya, dalam hadis yang sahih dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu, beliau SAW itu tidak menyukai kalau ada orang yang minum atau makan qa'iman, berdiri. Meskipun ada juga riwayat yang mengatakan ya di antara sahabat itu pernah melihat Rasulullah itu makan apa minum dalam keadaan berdiri. Maka dalam masalah ini kata para ulama kita ambil pertengahan. Yang paling utama tentu adalah duduk. Ya, jadi standing party ya Pak ya. Sekarang kan banyak standing party gitu ya. Itu tapi kita bukan sampai juga menjadi orang yang saklek mengharamkan mutlak. Ya, sampai mungkin ada yang bersikap keras begitu ya terhadap orang yang berdiri. Beda kalau yang tangan kiri tadi Pak. Ya, tapi kalau tangan kiri memang Rasulullah tegas sekali. Tapi kalau berdiri ya tentu kita yang sudah tahu ini lebih memilih untuk duduk. Tapi kalau kemudian apa namanya, kenapa Rasulullah kok ada berdiri? Nah, kata para ulama ini diantara hikmahnya supaya kemudian orang-orang tahu bahwa hukumnya ini bukan kemudian haram secara mutlak. Jadi masih ada sifat longgarnya. Tapi kita yang sudah tahu tentu yang paling utama adalah dengan duduk. Nah, kemudian yang apa namanya sebelum terakhir ya, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan man akala ta'aman, siapa yang memakan makanan ya, maka dituntunkan untuk mengucapkan doa alhamdulillahilladzi, ini perlu dihafalkan ya Pak Bu ya, anak-anak kita juga diajarkan, segala puji bagi Allah alladzi at'amani, yang telah memberikanku makan, haza, dengan makanan ini, warazakani, dan memberikan nikmat kepada kami, min ghairi haulin minni wala quwwah, yang dia bukan dari sisi kita dan kita tidak punya kekuatan untuk itu. Barusan minum teh saya Pak ya, apa teh punya kebun teh Pak? Enggak. Kita makan nasi bentar lagi, apa kita nanam padi? Enggak. Siapa yang mendatangkan? Tentu ya Allah subhanahu wa ta'ala menggerakkan ya manusia. Oh, ada yang membawa, mungkin pedagang, oh jual ke sini, jual ke sini. Kita tidak punya kekuatan apa-apa kecuali Allah sebenarnya yang mengatur semuanya. Maka siapa yang mengucapkan doa seperti ini, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, ini akan mengampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Tentu maksudnya adalah dosa-dosa yang kecil, itu akan berguguran karena zikir kita tadi. Kemudian yang terakhir ya ketika makan ya, yaitu bersiwak setelah makan. Ini termasuk tuntunan Rasulullah ya. Kalau sekarang siwak tadi mungkin bisa diganti dengan gosok gigi ya, meskipun juga ada siwak ini ya. Yang jelas ya Rasulullah dikatakan as-siwak mutakhiratun lil fam ya, maradatu lirabb, siwak itu akan membersihkan bagi mulut kalian dan dia mendatangkan keridhaan dari Rabb kalian ya. Jelas kan kalau mulutnya terjaga, maksudnya termasuk kebersihannya selain tentu lisannya, ini ya akan menyenangkan bagi kita sendiri dan juga tidak akan mengganggu bagi orang lain ya.
Wallahu taala a'lam. Ya, kita baru satu poin ya, menambahkan lagi sikap tegas beliau. Insyaallah nanti pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan yang lainnya. Ya demikian, ini waktunya sudah banyak nambah Pak ya, karena ngurus makan tadi ya, ngurus adab makan. Tapi ini karena sehari-hari kita selalu makan, ya minimal menjadi pengingat bagi kita ya, pengingat oh begini ya yang perlu kita lakukan. Ya, ya sebelum diakhiri mungkin ada yang mau ditambahkan Pak? Atau pertanyaan? Ya, ibu-ibu dulu ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Pertama, Bu, kalau kita punya acara, minimal jamaah di sini sudah tahu. Ya, usahakan sediakan kursi. Itu satu. Ya. Karena kita kan memang ittaqullah mastata'tum, bertakwa kalian kepada Allah sekuat kemampuan kalian. Ya minimal kita bisa untuk saya dulu, saya amankan. Kalau kita ada acara nanti nikahkan anaknya, nikahkan cucunya, sediakan kursi. Jangan sampai tidak ada kursi orang untuk duduk, karena ini memfasilitasi juga untuk melakukan sunnahnya Rasulullah. Nah, adapun dengan orang lain, kita ini kan harus lihat kondisinya, orangnya seperti apa, seberapa dekat kita dengan beliau. Tapi untuk diri kita sendiri, kan kewajiban kita kan yang paling utama itu adalah menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Maka ya tadi sudah kita sampaikan, ya makan sambil berdiri atau minum sambil berdiri itu bukan sebenarnya keharaman yang secara mutlak. Jadi kita tidak kemudian harus tegas kasar, semua orang di sana kasih pengumuman tolong yang makan dan minum duduk. Nah, itu tidak perlu sampai begitu, Bu. Tapi minimal ya kita sendiri, ya sudah kita cari tempat. Lu tidak ada kursi ya monggo lah, mau lesehan mau apa begitu ya, mungkin cari tangga atau apa ya, carilah tempat duduk ya. Jadi mungkin yang bisa kita lakukan baru sebatas itu ya, sambil nanti pelan-pelan kalau kita ada acara begini kan, semua orang yang ada acara misal di Bukit Sengkaling apa namanya, Villa Sengkaling ini, orang tahu enak ya kalau acara di Villa Sengkaling itu apa namanya, ada tempat duduknya. Mudah-mudahan ini akan bisa memberikan warna untuk orang lain, sehingga orang lain kalau acara juga akan seperti ini. Saya yakin insya Allah pelan-pelan di masyarakat kita ya, kalaupun ada standing party atau apa tadi, pelan-pelan terutama yang sudah mulai paham seperti ini, mereka akan memberikan fasilitas dan nanti akan meluas di tengah masyarakat. Ya mungkin begitu, Bu ya. Jadi kita tidak bisa merubah acara mereka pokoknya tidak boleh ada yang berdiri. Toh juga dalam dalil tadi ada Rasulullah pernah makan dan minum sambil berdiri. Ini kata para ulama menunjukkan kebolehan, tapi tetap para ulama bersepakat yang paling utama itu adalah makan dan minum dalam keadaan duduk. Ya, wallahu taala a'lam. Ya, silakan, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah apa? Ketika sudah kori maksudnya sudah tarhim. Ya. Ini sebentar lagi juga mau Ramadan ya. Jadi pertama begini. Ada qiyamul lail, ada salat malam. Ya, dan kebiasaan orang-orang saleh terdahulu mereka menjaga salat malamnya. Salat malam ini ada dua. Yang jelas salat malam itu dilaksanakan setelah Isya sampai masuk waktu subuh. Itu batasan sholat malam. Maka sholat malam ada yang dilakukan itu dalam keadaan sebelum tidur, maka ini boleh ya. Tapi yang paling utama adalah setelah tidur. Tapi untuk awal-awal, karena kan kita ini kan harus bertahap ya belajar ya. Kalau yang sebelum tidur misalkan kayak taraweh misalnya, itu ya qiyamul lail saja hukumnya. Tapi untuk yang dilakukan setelah tidur, maka itu dikatakan sebagai tahajud ya. Jadi kalau orang belum tidur kemudian sholat tahajud, berarti belum tahajud dia, ya baru qiyamul lail. Tapi saya belum biasa ini untuk tahajud,
maka awal-awal kita mungkin bisa dulu memulai sholat tadi itu sebelum tidur. Ya kan udah wudhu nih, kan diantara tuntunan sebelum tidur kita wudhu dulu, ya sholat bareng 2 rakaat, mungkin juga tambah witir, ya kita sholat witir. Nah kalau sudah sholat witir sebelum tidur, maka nanti oh ternyata alhamdulillah kebangunnya itu sebelum subuh, maka kita sholat tahajud aja, tapi tidak perlu witir lagi. Jadi tidak ada dalam satu malam itu witir 2 kali. Ya nanti taraweh misalnya sudah bersama imam sholat witir, Pak, ya. Ternyata apa? Ya apa setelah kita bangun kan habis sahur atau sebelum sahur kita mau sholat tahajud, maka tidak perlu witir lagi, karena akhirnya di malam itu witir itu ganjil artinya. Kalau sampai 2 kali maka jadi genap, maka bukan witir. Nah itu apa namanya kaidah dasarnya. Nah adapun kemudian kapan masuknya waktu subuh, nah, pertanyaan kan begitu. Jadi intinya kan sebelum masuk waktu subuh maka itu masih ya waktu tahajud. Waktu subuh itu adalah ketika ada ya garis putih di ufuk timur. Dan sekarang pun kan termasuk di Indonesia ini kan Muhammadiyah misalnya kan itu menilai kita ini saja ini sudah mulai apa namanya selama ini agak kecepatan subuhnya, sehingga diundurkan. Muhammadiyah mengambil 8 menit ya, 8 menit dimundurkan. Bahkan ada kemudian yang mengambil sampai 15 menit itu dimundurkan dengan asumsi mungkin misalnya azannya mundur 8 menit, nanti mungkin ada sholat qabliyah. Jadi sholat qabliyah itu dilakukan setelah masuk waktu subuh, maka berarti ya itulah waktu subuh. Loh tapi kan ini sudah tarhim ya. Tarhim itu belum, kalau kita mengatakan imsak ya, imsak ya kalau di masyarakat kita, imsak itu batasannya adalah sampai waktu subuhnya. Jadi kalau misalnya ada apa namanya mungkin 10 menit atau berapa 7 menit misalnya sebelum subuh, itu sudah imsak gitu ya, maka sebenarnya kita masih boleh makan itu, karena belum masuk waktu subuh, masih boleh makan, masih boleh minum, bahkan termasuk masih boleh untuk melaksanakan sholat tahajud tadi. Bisa difahami ya? Jadi tidak masalah ya selama tadi belum apa namanya belum betul masuk waktu subuh. Lu saya ngambil pendapat Muhammadiyah. Wah, Muhammadiyah misalnya berarti 8 menit. Ya berarti meskipun masjid lain sudah azan, berarti kita masih punya kesempatan itu. Meskipun memang kalau yang dituntunkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dulu, memang beliau takhiri waktu sahur, agak mengakhirkan waktu sahur, kemudian beliau menyegerakan ta'jilu al-iftar ya, menyegerakan berbuka. Nah, mengakhirkan waktu sahur ini termasuk sunnah juga ya, bukan sahurnya jam 1 malam, jam 2 malam, itu tar dulu. Tapi tidak kemudian betul-betul mepet dengan waktu subuh, itu memang dilakukan oleh Rasulullah dulu. Jadi beliau biasanya habis sahur itu masih punya kesempatan itu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin kalau membaca itu sekitar 200-an ayat. Ya berarti 200 ayat ya memang sekitar 10 menitan tadi mungkin. Ya. Tapi itu secara fikih, secara hukum belum kemudian menjadi ukuran berarti tidak boleh makan, tidak boleh minum lagi. Masih boleh. Ya. Jelas Mas ya? Ya insyaallah. Saya kira mungkin begitu Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Semoga yang kami sampaikan ada manfaatnya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.